Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Muhammad Mufli, Notar 25110 dari kelas D4 Ekstensi A. Kali ini saya akan memaparkan tugas metode penelitian dengan judul upaya peningkatan konektivitas transportasi objek wisata di Pulau Lombok. Yang pertama, untuk latar belakang, yaitu nomor satu, Pulau Lombok sebagai pusat kegiatan ekonomi dan wisata yang mempunyai visi sebagai tempat wisata kelas dunia. Yang kedua, saat ini sipol transportasi di Pulau Lombok ada 7, mulai dari bandara, pelabuhan, dan terminal. Nomor 3, saat ini terdapat 4 destinasi KSPN di Pulau Lombok, yaitu Gili Tamena, Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, dan Gunung Rinjani. Namun, belum seluruhnya terkoneksi dengan simpul transportasi. Lalu, nomor 4, perlu adanya peningkatan konektivitas transportasi guna meningkatkan pariwisata di Pulau Lombok. Lalu untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana indeks konektivitas transportasi saat ini di 4 lokasi wisata Pulau Lombok. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan konektivitas transportasi di 4 lokasi wisata Pulau Lombok. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan pemadu moda angkutan dari simpul transportasi ke 4 lokasi wisata sehingga meningkatkan konektivitas. Lalu untuk maksud tujuan, yaitu untuk memberikan rekomendasi upaya peningkatan konektivitas transportasi di 4 lokasi wisata Pulau Lombok. Untuk tujuan yang pertama, mengetahui tingkat konektivitas transportasi saat ini di 4 lokasi wisata Pulau Lombok. Yang kedua, memberikan rekomendasi peningkatan konektivitas transportasi di 4 lokasi wisata Pulau Lombok. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi jaringan trayek angkutan umum, pemadu moda dengan memperhatikan konektivitas jaringan jalan di Pulau Lombok. Untuk batasan masalah, yang pertama, penelitian dilakukan di Pulau Lombok yaitu di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk lokasi wisata ada 4, yaitu Gili Tamena, Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, dan Gunung Rinjani. Sedangkan untuk simpul terdiri simpul transportasi, objek wisata, dan simpang. Lalu untuk hasil penelitian dari hasil yang dilaksanakan ada 3, dan dari ketiga tersebut judul penelitian yang diteliti menggunakan analis yang sama, yaitu menggunakan teori grafik seperti para peneliti terdahulu yaitu Ahmad Mustaqim dan Silvarius Maria Kwabib, namun berbeda lokasi wilayah studi dan subjek penelitian. Lalu untuk gambaran umum, Provinsi NTB memiliki luas 49.000 km persegi dengan luas Pulau Lombok sebesar 4.738 km persegi dengan total wisatawan 2015 sebesar 2.200 sekian, 2016 3 juta sekian, 2017 3.700 sekian, 2018 2.800 sekian, dan 2019 3.700 sekian dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 117%. Selanjutnya untuk jaringan jalan di Pulau Lombok, dari data Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat diketahui bahwa panjang jalan nasional sebesar 934 km, panjang jalan provinsi 1.480 km, dan panjang jalan kabupaten kota yaitu 6.145 km. Lalu untuk transportasi umum di Pulau Lombok ada yang pertama adalah 1 trayek Damri, bandara, dan 7 trayek AKDP. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama adalah konektivitas. Terdapat 2 dari yang pertama, Suprayitno mendefinisikan konektivitas sebagai suatu komponen karakteristik suatu grafik yang mengekspresikan tingkat interaksi antar titik atau jumlah busur yang terjadi dalam suatu grafik.
Sedangkan Dr. Jean Paul Rodriguez dalam jurnal The Geography of Transport System mendefinisikan konektivitas sebagai ukuran kemampuan tercapainya suatu lokasi atau mencapai ke tempat lainnya. Nah, dari definisi tersebut, untuk meningkatkan konektivitas di sistem transportasi, maka dilakukan perhitungan konektivitas sesuai dengan yang dilakukan oleh KG Kensi. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan 3. Yang pertama adalah grafik konektivitas, yang kedua matriks konektivitas, yang ketiga indikator penilaian konektivitas yang terdiri dari 3. Yang pertama indeks alfa, indeks beta, dan indeks gamma. Lalu untuk alur penelitian, yang pertama adalah mengidentifikasi latar belakang, rumusan masalah, dan maksud tujuan. Selanjutnya adalah melihat gambaran umum lokasi studi. Lalu selanjutnya adalah kajian pustaka dari peneliti terdahulu dan para ahli. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data. Data ini adalah data sekunder yang dilaksanakan yaitu dengan data administrasi wilayah, peta jaringan jalan, dan peta jaringan angkutan umum. Dari situ didapatkan batas wilayah, titik simpul objek wisata, link node, dan juga jaringan trayek. Nah, dari hasil analisis data sekunder, maka kita analisis kembali analisa indeks konektivitas dengan hasil matrik konektivitas, yaitu untuk mengetahui hubungan langsung node dan link dalam bentuk matriks untuk menentukan nilai koneksi simpul di seluruh lombok dan 4 wisata. Dan yang kedua adalah hasil teori grafik yang tadi 3, indeks alfa, beta, dan gamma dengan output nilai indeks konektivitas 10 lombok dan 4 objek wisata. Dari hasil tersebut, bagaimana hasilnya? Apabila kurang baik, maka dilakukan peningkatan upaya dengan skenario penambahan jalan di 4 objek wisata. Maka setelah itu, saat dilakukan peningkatan, maka membuat usulan rute angkutan moda menuju objek wisata dengan mempertimbangkan aktivitas. Nah, apabila sudah baik, maka kesimpulan dan saran hasil dari analisis tersebut dan selesai. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data, menggunakan data sekunder. Data sekunder apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah peta administrasi wilayah Pulau Lombok, yang kedua adalah peta jaringan jalan di Pulau Lombok, dan yang ketiga adalah peta jaringan trayek angkutan umum di Pulau Lombok. Nah, selanjutnya untuk teknik analisa yang digunakan adalah yang pertama adalah membuat link dan node di setiap jaringan, mulai dari simbol transportasi, simpang, dan jalan. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang kedua adalah membuat matriks konektivitas setiap sistem jaringan. Yang pertama, membuat konektivitas berdasarkan simbol kajian. Yang tadi link dan node kita buat konektivitas, lalu dari situ kita buat matriks hubungan langsung antar simpul, dan matriks antar simpul intra itu satu ke satu, dan selanjutnya adalah dibuat 0. Lalu yang ketiga adalah membuat nilai antar simpul 1 ke 2, 2 ke 3, dan selanjutnya. Nah, lalu setelah itu hasil tersebut kita transpose ke bagian setengah atas. Nah, setelah itu pada sel yang tidak terhubung kita kasih nilai 0. Nah, lalu yang kelima, lakukan pengaktifan matriks dengan mengkalikan baris dan kolom. Kemudian jumlah kolom dijumlahkan. Nah, hasilnya di bawah sekian. Nah, lalu jumlahkan matriks awal dengan matriks hasil pengkalian tadi. Nah, apabila hasilnya masih ada angka 0, maka lakukan tersebut berulang-ulang sampai dengan tidak ada angka yang 0. Maka kalau sudah tidak ada angka 0, maka sudah selesai. Lalu selanjutnya dengan hasil yang tadi, maka kita dapat menganalisis tingkat konektivitas setiap sistem jaringan dengan indeks alfa. Indeks alfa didapat dari alfa sama dengan X dibagi 2V dibagi 5. Yang kedua dengan menggunakan indeks beta. Indeks beta sama dengan E dibagi V. Dan yang ketiga adalah indeks gamma, yaitu gamma sama dengan E dibagi 3 dalam kurung V dikurangi 2. Demikian paparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.